Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Padlan Topik Rahman dengan NIM I.2310193. Jadi hari ini saya akan membuat video pembelajaran materi pertemuan hari Jumat 13 Maret 2026 yang lalu untuk memenuhi tugas desain dan analisis algoritma. Oke, next. Oke, jadi pada materi ini saya akan membahas mengenai analisis kompleksitas algoritma, yaitu cara untuk menilai seberapa efisien suatu algoritma ketika digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam ilmu komputer, algoritma merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan solusi dari suatu permasalahan. Ketika ukuran data yang berproses semakin besar, algoritma yang kurang efisien dapat menyebabkan proses komputasi menjadi lebih lambat dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Melalui materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis kinerja suatu algoritma, sehingga kita dapat memahami apakah algoritma tersebut cukup efisien untuk digunakan pada data yang berukuran besar. Oke, next. Oke, jadi di sini di materi ini totalnya ada 7 subbab pembahasan yang nanti satu persatu saya akan bahas semuanya. Dimulai dari yang pertama yaitu bagian 1, kenapa kita perlu menilai algoritma. Bagian 2, kompleksitas waktu. Bagian 3, kompleksitas ruang. Bagian 4, model mesin RAM. Next. Ya, selanjutnya bagian 5, operasi dasar dan frekuensi. Bagian 6, kondisi terbaik, rata-rata, dan terburuk. Dan yang terakhir bagian 7 yaitu studi kasus pencarian linear search. Oke, next. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu kenapa kita perlu menilai algoritma. Oke, next. Oke, untuk memahami pentingnya analisis algoritma, saya akan memberikan sebuah contoh sederhana. Bayangkan kita diminta mencari nama seseorang di dalam buku telepon yang berisi jutaan nama. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membaca setiap halaman dari awal sampai akhir, satu persatu hingga nama yang dicari ditemukan. Namun, kita juga bisa menggunakan cara lain yang lebih efisien, misalnya dengan membuka bagian tengah buku terlebih dahulu, lalu mempersempit pencarian sampai nama tersebut ditemukan. Walaupun kedua cara tersebut dapat menghasilkan hasil yang sama, waktu yang dibutuhkan tentu akan sangat berbeda. Inilah alasan mengapa kita perlu menilai algoritma. Oke, next. Oke, pentingnya algoritma dalam dunia nyata. Perbedaan efisiensi algoritma tidak hanya terlihat pada contoh sederhana seperti mencari nama dalam buku telepon. Dalam dunia nyata, algoritma digunakan dalam berbagai sistem komputer yang harus memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai contoh, mesin mencari seperti Google harus memproses miliaran permintaan pencarian setiap hari dari pengguna di seluruh dunia. Jika algoritma yang digunakan tidak efisien, maka proses pencarian bisa menjadi lebih lambat dan sistem akan membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar. Oke, karena itu, pemilihan algoritma yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem komputer. Oke, next. Oke, analogi sehari-hari. Untuk mempermudah memahami konsep ini, saya akan menggunakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membuka kunci di dalam tas kecil. Karena jumlah barang di dalam tas tidak terlalu banyak, biasanya kunci dapat ditemukan dengan cukup cepat. Namun jika kita mencari kunci di dalam gudang yang penuh dengan berbagai barang, proses pencarian akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Contoh ini menunjukkan bahwa ukuran data dan cara kita mencari solusi sangat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, next. Oke, di sini ada 2 pertanyaan utama saat menilai algoritma. Ketika menilai sebuah algoritma, biasanya ada 2 pertanyaan utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah seberapa cepat algoritma tersebut berjalan, yang dikenal sebagai kompleksitas waktu. Kedua adalah seberapa banyak memori tambahan yang digunakan oleh algoritma yang dikenal sebagai kompleksitas ruang. Dalam memahami kedua konsep ini, kita dapat menilai apakah suatu algoritma cukup efisien untuk digunakan dalam suatu sistem atau aplikasi. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu kompleksitas waktu. Next. Oke, di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu dalam analisis algoritma. Kompleksitas waktu digunakan untuk mengukur jumlah operasi yang dilakukan oleh suatu algoritma ketika ukuran input bertambah. Perlu diketahui bahwa kompleksitas waktu tidak diukur dalam satuan detik, karena waktu eksekusi program dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis komputer, kecepatan prosesor, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Oleh karena itu, dalam analisis algoritma, yang dihitung adalah jumlah operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Oke, next. Oke, di sini ada definisi kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi yang disebut T dari N. Fungsi T dari N menunjukkan jumlah operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma ketika ukuran input adalah N.
Dengan menganalisis fungsi ini, kita dapat memahami bagaimana jumlah operasi akan bertambah ketika ukuran data yang diproses semakin besar. Melalui analisis ini, kita dapat memperkirakan bagaimana performa algoritma ketika digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada contoh menghitung total nilai dalam daftar. Perhatikan gambar pseudocode berikut ini ya. Nah, pada gambar tersebut ditampilkan sebuah pseudocode yang digunakan untuk menghitung jumlah seluruh elemen dalam sebuah array. Algoritma dimulai dengan membuat variabel total yang diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian dilakukan proses perulangan dari indeks 0 sampai n-1, sehingga setiap elemen dalam array diproses satu persatu. Pada setiap iterasi perulangan, nilai elemen array akan ditambahkan ke variabel total hingga seluruh elemen selesai diproses. Oke, next. Oke, di sini ada analisis kompleksitas algoritma. Jika kita menghitung jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma tersebut, maka kita dapat memperoleh fungsi waktu sebagai berikut. T dari n sama dengan 2n plus 2, atau 2n ditambah 2. Namun dalam analisis kompleksitas algoritma, konstanta biasanya tidak terlalu diperhatikan karena pengaruhnya menjadi sangat kecil ketika ukuran data semakin besar. Oleh karena itu, kompleksitas waktu algoritma tersebut biasanya dinyatakan sebagai O dari N atau maksud saya sebagai Big ON atau Big ON yang menunjukkan bahwa pertumbuhan waktu eksekusi bersifat linear terhadap ukuran input. Oke, next. Kenapa konstanta diabaikan? Dalam analisis algoritma, yang lebih diperhatikan adalah bagaimana fungsi tersebut bertumbuh ketika nilai n menjadi sangat besar, bukan nilai konstanta yang terdapat dalam rumus. Sebagai contoh, algoritma dengan fungsi waktu 2n ditambah 2 dan algoritma dengan fungsi waktu 10n ditambah 100 tetap dianggap memiliki kompleksitas yang sama, yaitu Big ON. Hal ini terjadi karena ketika nilai n menjadi sangat besar, pengaruh konstanta menjadi sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan nilai n itu sendiri. Oke, next. Oke, di sini ada perbandingan kecepatan pertumbuhan. Nah, di sini ada tabel ya. Ada kolomnya itu ada n, log 2n, kemudian ada n kuadrat, dan 2 pangkat n. Nah, pada tabel ini ditunjukkan bagaimana beberapa jenis kompleksitas algoritma bertumbuh ketika ukuran input n meningkat. Melalui tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap fungsi memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Algoritma dengan kompleksitas yang lebih kecil biasanya akan lebih efisien ketika digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar. Oke, next. Oke, jika kita perhatikan tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa kompleksitas log 2n memiliki pertumbuhan yang sangat lambat sehingga algoritma dengan kompleksitas ini biasanya sangat efisien. Kompleksitas n menunjukkan pertumbuhan linear, yaitu jumlah operasi bertambah sebanding dengan jumlah data. Sedangkan kompleksitas n kuadrat dan 2 pangkat n memiliki pertumbuhan yang jauh lebih cepat sehingga jumlah operasi dapat meningkat sangat drastis ketika ukuran input bertambah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, programmer biasanya berusaha menggunakan algoritma dengan kompleksitas yang lebih kecil. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa algoritma dengan kompleksitas log 2n jauh lebih efisien dibandingkan algoritma dengan kompleksitas n kuadrat atau 2 pangkat n. Oke, next. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kompleksitas ruang. Next. Oke, definisi kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi S dari N. Nah, fungsi S dari N menunjukkan jumlah memori tambahan yang digunakan oleh algoritma ketika ukuran input adalah N. Artinya, semakin besar data yang diproses oleh algoritma, kemungkinan memori tambahan yang diperlukan juga akan semakin besar. Melalui analisis ini, kita dapat memahami apakah suatu algoritma menggunakan memori secara efisien atau justru membutuhkan memori yang terlalu besar. Oke, next. Oke, di sini ada komponen memori dalam algoritma. Memori yang digunakan oleh sebuah algoritma biasanya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah memori tetap, yaitu memori yang tidak berubah walaupun ukuran input bertambah. Contohnya adalah ruang untuk kode program, variabel sederhana, dan struktur kontrol. Yang kedua adalah memori variabel, yaitu memori yang dapat berubah tergantung pada jumlah data yang diproses oleh algoritma. Dengan memahami kedua jenis memori ini, kita dapat menganalisis penggunaan memori suatu algoritma dengan lebih jelas. Oke, next. Oke, di sini ada membalik urutan array. Nah, di sini kita lihat yang perhatikan gambar cara satu, yaitu langsung di tempat hemat memori. Nah, pada gambar tersebut ditampilkan sebuah algoritma yang digunakan untuk membalik urutan elemen dalam sebuah array. Algoritma ini bekerja dengan cara menukar elemen yang berada di bagian awal array dengan elemen yang berada di bagian akhir array.
Proses penukaran tersebut dilakukan secara berulang hingga mencapai bagian tengah array. Dengan cara ini, seluruh elemen dalam array akan berubah posisi sehingga urutannya menjadi terbalik dari kondisi semula. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada kompleksitas metode pertama. Nah, perhatikan juga gambar cara satu ya, yang tadi sama gambarnya, langsung di tempat hemat memori. Nah, pada metode pertama, algoritma hanya menggunakan satu variabel, sementara untuk membantu proses pertukaran elemen. Karena algoritma tidak membuat struktur data tambahan seperti array baru, maka penggunaan memori tambahan sangat kecil. Kompleksitas ruang dari metode ini adalah Big O1, yang berarti jumlah memori tambahan tidak bergantung pada ukuran data. Algoritma seperti ini sering disebut sebagai in-place algorithm, karena proses perubahan data dilakukan langsung pada struktur data yang sama. Oke, next. Oke, sini ada memberi array menggunakan salinan. Nah, kita perhatikan ya gambar cara kedua, menggunakan salinan, boros memori. Nah, pada metode kedua proses pembalikan array dilakukan dengan cara membuat array baru. Elemen dari array asli akan diasalin ke dalam array baru dengan urutan yang terbalik. Dengan cara ini, elemen terakhir pada array asli akan menjadi elemen pertama pada array baru dan seterusnya. Metode ini lebih mudah dipahami tetapi membutuhkan memori tambahan yang lebih besar dibandingkan metode sebelumnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kompleksitas metode kedua. Yang kita perhatikan juga gambar cara kedua menggunakan salinan boros memori. Nah, karena metode ini membuat array baru dengan ukuran yang sama seperti array asli, maka memori tambahan yang digunakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran data. Jika ukuran array adalah n, maka memori tambahan yang dibutuhkan juga sekitar n. Oleh karena itu, kompleksitas ruang algoritma ini dinyatakan sebagai O dari n. Big O(n) ya, maksud saya, maaf. Contoh ini menunjukkan bahwa cara implementasi algoritma dapat mempengaruhi jumlah memori yang digunakan. Oke, next. Oke, di sini ada trade-off antara waktu dan ruang. Dalam beberapa kasus, algoritma yang lebih cepat mungkin membutuhkan memori yang lebih besar. Sebaliknya, algoritma yang menggunakan memori lebih sedikit kadang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan prosesnya. Hubungan ini dikenal sebagai trade-off antara waktu dan ruang, yaitu pertukaran antara efisiensi waktu eksekusi dan penggunaan memori. Seorang programmer perlu mempertimbangkan kedua aspek ini ketika memilih algoritma yang akan digunakan dalam suatu sistem. Oke, next. Oke, kita sudah masuk ke bagian keempat, yaitu model mesin RAM. Oke, next. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang model mesin RAM yang digunakan dalam analisis algoritma. RAM merupakan singkatan dari Random Access Machine, yaitu model komputer teoritis yang digunakan untuk menyederhanakan proses analisis algoritma. Model ini digunakan agar analisis algoritma tidak bergantung pada jenis komputer atau bahasa pemrograman tertentu. Dengan menggunakan model RAM, kita dapat fokus pada jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma. Oke, next. Oke, di sini ada aturan model RAM. Dalam model RAM terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam analisis algoritma. Setiap operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan yang dianggap membutuhkan satu satuan waktu. Selain itu, membaca dan menulis data ke dalam memori juga dianggap membutuhkan satu satuan waktu. Dengan asumsi ini, kita dapat menghitung jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma secara lebih sederhana. Oke, next. Oke, kita sudah masuk ke bagian kelima, yaitu operasi dasar dan frekuensi. Next. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep operasi dasar dalam algoritma. Operasi dasar adalah operasi yang paling sering dijalankan dalam sebuah algoritma dan biasanya berada pada bagian perulangan terdalam. Karena operasi ini dijalankan berkali-kali, jumlah kemunculannya sangat mempengaruhi waktu eksekusi algoritma. Dengan menghitung frekuensi operasi dasar tersebut, kita dapat memperkirakan kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Oke, next. Oke, di sini ada contoh mencari nilai terbesar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada contoh ini ditampilkan algoritma yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah array. Algoritma dimulai dengan menyimpan elemen pertama sebagai nilai maksimum sementara. Kemudian start elemen berikutnya dibandingkan dengan nilai maksimum tersebut. Nah, jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai maksimum akan diperbarui hingga seluruh elemen dalam array selesai diperiksa. Oke, next. Oke, analisis operasi dasar. Nah, perhatikan juga gambar berikut ini. Pada contoh algoritma untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah array, operasi dasar yang paling sering dilakukan adalah operasi perbandingan antara elemen array dengan nilai maksimum sementara. Setiap elemen dalam array akan dibandingkan dengan nilai maksimum yang sedang disimpan oleh algoritma. Jika elemen tersebut lebih besar dari nilai maksimum, maka nilai maksimum akan diperbarui dengan nilai elemen tersebut.
Nah, karena perbandingan ini dilakukan untuk setiap elemen setelah elemen pertama, maka jumlah perbandingan yang terjadi adalah n-1 kali. Oke, jadi dari analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kompleksitas waktu dari algoritma tersebut adalah big O n. Oke, next. Oke, di sini ada contoh nested loop, loop bersarang. Perhatikan juga gambar berikut ini. Nah, pada contoh ini ditampilkan algoritma yang menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Perulangan pertama berjalan dari i sama dengan 1 sampai n, sehingga dilakukan sebanyak n kali. Untuk setiap iterasi pada perulangan pertama, terdapat pengulangan kedua yang juga berjalan dari j sama dengan 1 sampai n. Hal ini menyebabkan operasi utama dalam perulangan dijalankan sebanyak n kali n kali. Oke, next. Oke, selanjutnya, kompleksitas nested loop. Perhatikan juga gambar berikut ini. Nah, karena operasi utama pada algoritma tersebut dijalankan sebanyak n kali n, maka jumlah operasi yang dilakukan adalah n pangkat 2. Oke, dalam n kuadrat maksud saya ya. Dalam analisis kompleksitas algoritma, kondisi ini dinyatakan sebagai big O n kuadrat atau big O n kuadrat yang di sini sudah dijelaskan. Contoh ini menunjukkan bahwa penggunaan perulangan bersarang dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas algoritma secara signifikan. Semakin banyak tingkat perulangan bersarang yang digunakan, maka jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma juga akan semakin besar. Oke, next. Oke, kita sudah masuk ke bagian ke-6, yaitu kondisi terbaik, rata-rata, dan terburuk. Oke, next. Oke, perhatikan juga tabel berikut ini ya, gambar tabel berikut ini. Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan 3 kondisi performa algoritma, yaitu best case, average case, dan worst case. Nah, ketiga kondisi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana algoritma bekerja dalam berbagai kemungkinan input data. Dengan memahami ketiga kondisi ini, kita dapat mengetahui bagaimana performa algoritma dalam situasi yang berbeda. Oke, next. Oke, di sini ada penjelasan best case. Nah, perhatikan gambar ini, gambar tabel best case ini ya. Di sini ada keterangannya ya, terbaik best case itu. Nah, best case adalah kondisi ketika algoritma berjalan dalam waktu yang paling cepat. Hal ini biasanya terjadi ketika data yang diproses berada dalam kondisi yang paling menguntungkan bagi algoritma. Sebagai contoh, pada algoritma pencarian, best case dapat terjadi ketika elemen yang dicari berada pada posisi pertama dalam array. Nah, dalam kondisi ini, algoritma dapat langsung menemukan hasil tanpa perlu memeriksa elemen lainnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada penjelasan average case. Nah, perhatikan juga gambar tabel average case ini ya. Ini average case ini disebut rata-rata. Nah, average case menggambarkan kondisi rata-rata dari semua kemungkinan input yang dapat diterima oleh algoritma. Nah, pada kondisi ini, performa algoritma biasanya berada di antara best case dan worst case. Sebagai contoh pada algoritma pencarian, average case dapat terjadi ketika elemen yang dicari berada di sekitar bagian tengah data. Nah, analisis average case membantu kita memahami bagaimana algoritma biasanya bekerja dalam kondisi yang normal. Oke, next. Oke, selanjutnya ada penjelasan worst case. Worst case itu terburuk ya jika dilihat dari gambar tabel ini. Nah, worst case adalah kondisi ketika algoritma membutuhkan waktu paling lama untuk menyelesaikan prosesnya. Hal ini biasanya terjadi ketika data yang diproses berada dalam kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi algoritma. Sebagai contoh, pada algoritma pencarian, worst case terjadi ketika elemen yang dicari berada pada posisi terakhir atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Nah, analisis worst case sangat penting karena memberikan gambaran batas maksimum waktu eksekusi algoritma. Oke, next. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke bagian terakhir ya, bagian 7, yaitu studi kasus pencarian linear search. Oke, next. Oke, bagian 7, studi kasus pencarian linear search. Nah, kita perhatikan juga gambar berikut ini ya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan algoritma pencarian sederhana, yaitu linear search. Nah, linear search bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam sebuah array secara berurutan dari awal hingga akhir. Algoritma akan membandingkan setiap elemen dengan nilai yang sedang dicari. Nah, jika nilai yang sedang dicari ditemukan, maka algoritma akan mengembalikan posisi elemen tersebut. Oke, next. Oke, di sini ada cara kerja linear search. Perhatikan juga gambar berikut ini. Nah, algoritma linear search dimulai dengan memeriksa elemen pertama dalam array. Nah, jika elemen tersebut sama dengan nilai yang dicari, maka algoritma akan langsung mengembalikan posisi elemen tersebut. Namun jika tidak sama, algoritma akan melanjutkan pencarian ke elemen berikutnya. Nah, proses ini terus dilakukan hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen dalam array telah diperiksa. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada kompleksitas linear search. Perhatikan juga gambar berikut ini.
Nah, pada algoritma linear search terdapat 3 kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Pada base case, elemen yang dicari berada pada posisi pertama sehingga hanya diperlukan satu kali perbandingan. Nah, yang kedua, pada average case, elemen yang dicari biasanya berada di sekitar posisi tengah sehingga jumlah perbandingan sekitar n per 2. Nah, pada worst case, algoritma harus memeriksa seluruh elemen dalam array sehingga jumlah perbandingan menjadi n kali. Oleh karena itu, kompleksitas waktu linear search secara umum dinyatakan sebagai big O(n). Oke, next. Oke, di sini ada yang terakhir, yaitu ringkasan, poin-poin kunci, dan penutup atau kesimpulan. Oke, next. Nah, di sini ringkasan poin-poin kuncinya. Dari pembahasan materi ini, kita dapat memahami bahwa analisis algoritma digunakan untuk mengukur efisiensi suatu algoritma berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan. Kompleksitas waktu biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi T dari N, sedangkan kompleksitas ruang dinyatakan dalam bentuk fungsi S dari N. Selain itu, performa algoritma juga dapat dianalisis dalam 3 kondisi, yaitu base case, average case, dan worst case. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memilih algoritma yang lebih efisien ketika memproses data dalam jumlah besar. Oke, next. Nah, di sini ada penutup dan kesimpulannya ya. Sebagai penutup, pada materi ini saya telah menjelaskan mengenai analisis kompleksitas algoritma, mulai dari konsep kompleksitas waktu, kompleksitas ruang, hingga contoh penerapannya pada algoritma pencarian. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa suatu algoritma bekerja serta seberapa efisien algoritma tersebut ketika digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar. Pemahaman mengenai kompleksitas algoritma sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena pemilihan algoritma yang tepat dapat membuat program berjalan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi. Oke, demikian presentasi dari saya dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.